Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok satu ingin mempresentasikan materi terkait pengembangan model deep learning, khususnya materi terkait konsep dasar visi komputer dan deep learning. Dengan anggotanya Rahmat Sultan, lalu saya sendiri Trazi Kamisa Ketare, Muhammad Iqbal Maulana, dan juga Muhammad Satar Kusumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara visi komputer dengan pengolahan citra digital. Jadi visi komputer itu, dia itu merupakan suatu pembagian atau cabang dari AI yang dimana dia itu dapat memahami dan menginterpretasi informasi dari gambar atau video menggunakan AI. Dia itu juga dapat menghasilkan atau mampu menyimpulkan informasi semantik seperti label dan koordinat objek. Dia itu dapat berupa deteksi wajah maupun objek, pengenalan tulisan tangan, dan interpretasi visual bermakna. Sedangkan untuk pengolahan citra digital, yaitu merupakan suatu hal yang bagian dari visi komputer. Nah, di mana dia itu dapat memanipulasi gambar untuk meningkatkan kualitas visual atau mempersiapkan analisis. Dia juga dapat menghasilkan gambar yang lebih baik. Sehingga contoh aplikasinya itu dia tuh kayak digital zoom dan juga perbaikan kualitas. Lalu ada perubahan pencahayaan serta ada filter dan tone warna. Kedua, hal ini mereka itu saling melengkapi, yang dimana pengolahan citra digital itu dapat menjadi pra pemrosesan dari visi komputer. Nah, selanjutnya ada yang namanya CNN. Jadi CNN itu sendiri merupakan Convolutional Neural Network, di mana dia itu merupakan suatu arsitektur deep learning yang dirancang khusus untuk memproses data berbentuk klik seperti gambar. Nah, CNN ini dia ini mengekstrak fiturnya itu secara berurutan yang dimana dilakukan secara otomatis tanpa rekayasa fitur manual. Jadi dia itu untuk lapisan atau pembagian CNN-nya itu ada dua. Yang pertama itu ada fitur learning dan classification. Di dalam fitur learning itu yang paling pertama itu ada input layer, convolution layer, ReLU, dan pooling layer. Setelahnya ada classification yang menggunakan fully connected layer dan juga output layer. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dua tahapan arsitektur dasar konvensional neural network ataupun CNN. Pada tahapan pertama itu ada future learning. Jadi pada tahapan ini itu proses di mana model itu belajar mengekstrak ciri-ciri penting dari sebuah gambar. Nah, ada beberapa tahapan. Jadi pada yang tahapan pertama itu input layer. Jadi pada input layer di sini itu gambar yang diterima dalam bentuk metrik pixel. Nah, metrik pixel. Jadi sebagai contoh tuh gambar berwarna itu direpresentasikan dalam tiga channel yaitu merah, hijau, dan biru. Nah, selanjutnya itu masuk ke convolution layer. Pada tahapan ini itu model menggunakan filter ataupun kernel untuk mendeteksi pola-pola dasar dari sebuah gambar. Nah, cara mendeteksinya itu bukan ketika contoh ada sebuah gambar kucing. Dia tidak langsung tahu bahwa itu gambar kucing, tapi dia lebih ke mempresentasikan dulu pola-pola sederhana. Yaitu jika contoh kalau misalnya kucing kita bilang tadi, dia cuma bisa mempresentasikan bagian-bagian simpel sederhana seperti garis telinga dan juga bulu-bulu dan juga bentuk matanya. Nah, itu pada tahapan kedua. Pada tahapan selanjutnya itu ada activation layer ray LU yang berfungsi itu mengubah nilai negatif menjadi nol. Nah, apa fungsi ini? Fungsi ini itu ialah menambah sifat nonlinear sehingga model itu mampu mempelajari pola yang lebih kompleks. Nah, setelah tahapan itu masuk ke tahapan pooling layer di mana bertujuan untuk mengurangi dimensi data. Contohnya, jika terdapat wajah, pooling ini akan tetap apa namanya mempertahankan ciri utama dari sebuah wajah. Nah, meskipun ukuran gambarnya itu diperkecil jauh gitu. Nah, dia membantu model ini tuh menjadi lebih efisien dan tidak sensitif ketika ada perubahan posisi pada sebuah objek. Nah, secara keseluruhan pada tahapan ini itu model belajar secara bertahap dari fitur-fitur sederhana hingga fitur yang lebih kompleks. Nah, lalu tahapan CNN yang kedua yaitu classification. Nah, pada classification
ada fully connected layer. Pada fully connected layer, ini seluruh fitur yang telah dipelajari sebelumnya itu digabungkan untuk membentuk pemahaman yang lebih utuh pada sebuah gambar. Nah, kemudian pada output layer itu menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas menggunakan fungsi softmax. Nah, sebagai contoh, nih, jika sistem itu diminta membedakan antara kucing dengan kambing, nah, maka output itu berupa nilai probabilitas. Misalnya kucing, gambar tersebut probabilitasnya kucing 80% dan juga kambing 20%. Nah, maka dengan probabilitas tersebut, model ini akan memilih kucing dengan probabilitas tertinggi. Nah, jadi cara kerja pada CNN ini itu dapat dianalogikan seperti cara manusia dalam mengenali objek, di mana manusia itu awalnya melihat bentuk dasar dari eh, seperti garis dan juga pola. Nah, kemudian baru membayangkannya menjadi objek yang utuh, sehingga akhirnya kita bisa mengambil keputusan gambar apa. Nah, pendekatan inilah yang membuat CNN sangat efektif dan banyak diguna dalam berbagai aplikasi. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Satar Kusuma. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi dari slide yang ke-6 tentang ekstraksi fitur bertahap. Nah, di sini kita akan melihat bahwa dalam proses sebuah gambar, CNN mengekstrak fitur secara hierarki dimulai dari pola yang paling sederhana hingga menjadi bentuk yang sangat kompleks. Proses ini terbagi menjadi 3 tahapan lapisan, yaitu yang pertama, lapisan awal, di mana pada tahap ini model baru mendeteksi fitur-fitur primitif dasar seperti garis horizontal, garis vertikal, dan garis diagonal. Nah, untuk yang kedua, di sini setelah fitur dasar dikenali, model mulai menggabungkan menjadi pola yang lebih kompleks, seperti mengenali bentuk-bentuk geometris dan tekstur suatu objek. Yang terakhir di sini ada di tahap puncak, batas puncak, model sudah mampu mengenali fitur semantik atau objek secara utuh yang bermakna. Misalnya mengenali bentuk wajah, roda kendaraan, ataupun sehelai daun. Selanjutnya, pada slide ketujuh, kita bisa melihat bahwa di sini ada peran dataset dalam pelatihan model. Nah, untuk melatih model AI yang cerdas, kita tidak bisa hanya menggunakan satu kumpulan data secara sembarangan. Dataset harus dibagi menjadi 3 peran utama. Yang pertama yaitu data training atau pelatihan. Dataset ini adalah materi utama yang berfungsi untuk mengoptimalkan parameter model melalui proses backpropagation dan gradient descent. Prinsipnya sederhana, yaitu semakin kaya dan representatif daya pelatihannya, maka akan semakin baik pula model yang dihasilkannya. Yang kedua, ada data validasi. Dataset ini bertugas untuk memantau performa model saat dihadapkan pada data yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pertamanya adalah untuk mendeteksi dan mencegah masalah overfitting, di mana model hanya hafal data training sedini mungkin. Yang ketiga, ada data testing atau pengujian. Terakhir, dataset pengujian digunakan setelah proses pelatihan yang benar-benar selesai. Tujuannya adalah untuk memberikan estimasi performa model yang paling objektif, seolah-olah model tersebut dihadapkan pada data di dunia nyata. Pada step 8, sini kita melihat pentingnya data besar dalam pengembangan AI. Mengapa? Karena dalam model deep learning butuh data yang masif. Kinerja deep learning akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya data pelatihan karena jumlah parameter di dalam modelnya sangatlah besar, bahkan bisa mencapai miliaran parameter. Ada beberapa aspek kunci terkait pengelolaan data ini. Yang pertama adalah volume. Ini merujuk pada kuantitas total data yang digunakan. Sebagai contoh, dataset populer seperti ImageNet memiliki hingga 14 juta gambar yang sudah diberikan label. Yang kedua ada data augmentation. Nah, bagaimana di sini kita akan menanyakan bagaimana jika data kita itu terbatas. Nah, kita bisa menggunakan teknik ini untuk menciptakan variasi baru dari data yang sudah ada tanpa memerlukan biaya tambahan untuk mengumpulkan data baru. Contohnya dengan melakukan rotasi gambar, flipping, zoom, cropping, mengubah kecerahan atau kontras hingga menambahkan noise pada gambar. Nah, yang ketiga ada variety. Di sini keberangan kondisi data juga krusial. Model harus dilatih dengan berbagai sudut gambar, kondisi pencahayaan yang berbeda-beda, dan variasi latar belakang. Yang ketiga ada velocity. Nah, di sini ada velocity maksudnya kecepatan pemrosesan, di mana infrastruktur yang baik dibutuhkan agar dapat berjalan real time dan melakukan analisis secara tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Mama Iqbal Maulana dengan NPM 2304105010029. Kali ini saya akan menjelaskan pada slide aplikasi fisik komputer di dunia nyata. Di slide ini, kita bisa lihat bagaimana fisik komputer sudah dipakai di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang pertama itu ada presentasi wajah, di mana sistem bisa mengenali wajah karyawan secara otomatis menggunakan teknologi AI. Jadi absensi nggak perlu lagi manual. Kedua, kendaraan otonom, di mana mobil bisa melihat jalan, mengenali rambu lalu lintas, bahkan membaca plat nomor untuk navigasi. Lalu pada bidang kesehatan, fisik komputer dapat membantu dokter untuk dalam menganalisis hasil MRI atau CT scan untuk mendeteksi penyakit yang lebih cepat dan akurat. Dan di bidang keamanan, yaitu digunakan pada sistem CCTV pintar atau CCTV cerdas untuk mendeteksi penyusup atau mengenali wajah orang yang masuk ke dalam gedung. Lalu pada di bidang pertanian, sistem dapat mendeteksi penyakit tumbuhan hanya melihat dari foto daun dan estimasi hasil panen. Lalu untuk memantau lahan. Dan yang terakhir di bagian retail, analisis perilaku konsumen, checkout otomatis tanpa kasir, yaitu digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan memungkinkan sistem checkout otomatis tanpa kasir. Kemudian pada slide yang selanjutnya, yaitu rangkuman konsep kunci. Yang pertama itu visi komputer, yaitu kemampuan AI memahami gambar atau video agar bisa menghasilkan informasi yang bermakna. Yang kedua, pengolahan citra yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas gambar sebelum diproses lebih lanjut, misalnya menghilangkan noise atau memperjelas objek. Dan yang ketiga, CNN atau Convolution Neural Network, yaitu model deep learning yang digunakan untuk mengulangi pola pada gambar seperti wajah atau objek. Lalu pada dataset, yaitu fondasi pelatihan model, itu kualitas dan kualitas untuk menentukan performa sistem. Dan yang kelima yaitu data augmentasi, yaitu teknik memperluas dataset untuk mencegah overfitting dan meningkatkan generasi, yaitu teknik untuk memperbanyak variasi data supaya model tidak overfitting dan bisa bekerja lebih general. Dan yang terakhir yaitu aplikasi nyata, yaitu untuk mempersenter wajah, deteksi objek, kendaraan otonom, diagnosis medis, dan banyak lagi. Dari konsep-konsep ini sangat berhubungan untuk membangun sistem fisik komputer yang efektif. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.